Dalam takziah kali ini ada beberapa kalam hikmah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan dorongan bagi kita untuk menata hati kita agar kita semakin mengenal Allah, agar kita semakin mempersiapkan diri kita menuju kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah berkata, Al-anwaru matayal qulub. Cahaya adalah kendaraan hati. Apa yang dimaksud dengan cahaya adalah kendaraan hati? Cahaya itu adalah zikir. Cahaya itu adalah bacaan Al-Quran. Cahaya itu adalah salat 5 waktu. Cahaya itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka semakin banyak amal ibadah yang kita lakukan, maka cahaya itu semakin terang. Semakin terang cahaya itu, semakin bersih hatinya seseorang karena banyak zikirnya, banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kendaraan itu semakin cepat menuju kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam kalam hikmah yang lain beliau berkata, aqrabut turqi ilallah az-zikru. Jalan paling dekat menuju kepada Allah adalah zikir. Mengapa Allah mengatakan ana ma'a abdi idza zakarani? Saya senantiasa bersama hambaku ketika dia menyebut namaku. Lidah kita mengatakan la ilaha illallah, diikuti oleh hati illallah. Itulah yang menjadi cahaya. Cahaya inilah kendaraan jiwa kita. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, jangan kita pandang enteng. Apa di enggak sunnah di, enggak penting itu salat duha, enggak penting itu salatan, enggak penting itu subhanallah subhanallah. Kan banyak orang assalamualaikum assalamualaikum langsung itiama lain. Dia tidak berwirid, dia tidak baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dia tidak sholat sunat. Semakin banyak ibadahmu, maka semakin terang cahayamu. Semakin terang cahaya itu, itulah matayal qulub, kendaraan hatimu. Kenapa orang jauh dari Allah? Karena hatinya tidak bisa kemana-mana, karena dia tidak punya kendaraan. Ya, kalau ibaratnya Imam Ghazali, zikir takziah seperti ini namanya makanan rohani, makanannya hati. Mu andangi ruang mupande di watimu, ya mati itu ya, seperti tubuh kita ketika tidak makan 3 hari, kita bisa mati. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kama anna zulmata jundun nafsi. Sebagaimana juga kegelapan itu adalah kendaraannya nafsu. Apa itu kegelapan? Siriati, sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, menolak kebenaran. Apa dia Pak Ustaz sapa ponna? Apa dia itu orang tua sapa ponna? Selalu menolak kebenaran, sombong. Semakin banyak sifat-sifat buruk dalam diri orang, maka semakin gelap hatinya. Semakin gelap hatinya, maka itulah kendaraan nafsunya. Sekarang ini kan banyak orang, dia punya 3 keadaan. Pertama, dia baper. Apa itu baper? Secok-secok tersinggung mudah nih. Ya, dia lihat berita, dia lihat postingannya orang. Apa dia? Dia tidak nyaman. Dia lihat orang lewat saja pusing nih. Kan begitu. Orang baper. Dia lihat temannya beli motor, temannya bangun rumah, pokoknya si mata seriati mah. Dan malah inna do Pak Ibang, ndak tuh yang sawina umpamanya. Semua hal yang dia lihat, yang dia rasakan membuat dia tidak nyaman. Yang kedua, gampang tersinggung. Orang ngomong baik-baik, macam ini teh boleh. Kan begitu. Dinasihati, dia tersinggung. Seharusnya kan terima kasih. Kemudian orang ini gampang marah. Gampang marah. Ini kenapa hatinya gelap? Kenapa gelap hatinya? Karena jauh sekali dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ndami mas sambayang, ndamu melo masikir, ndamu melo mioro si olola bas tadi. Jadi di mana hatinya mau dapat cahaya?
Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian selanjutnya beliau berkata, maqadaka syai'un mislul wahmi. Tidak ada yang paling merusak dirimu seperti angan-angan atau khayalan. Beliau mengatakan bahwa kondisi manusia ala tara anna tab'a yanfiru minal hayyati litawahhumihi darara fiha. Manusia itu sering ditipu oleh khayalannya, angan-angannya. Marakek mate. Inna namulan dah memate. Apa nana mate ditahu. Dalam bah mate man ini mau di kasur tetap juga mati orang. Kan begitu. Berapa banyak orang lebih banyak mati di kasur daripada mati di tempat kerja. Manusia sering dihalangi, dirusak oleh angan-angannya. Beliau berkata, coba lihat, perhatikan kondisi tabiatnya manusia itu, dia sangat takut dengan ular. Padahal ular itu tidak semua berbahaya. Ular sawah saja, ia penting na bahaya ular sawah, muak tambahi, berorangi. Kalau dia sudah makan, dia tidak kemana-mana, di situ saja tidak bisa goyang. Kan begitu. Perempuan jatuh, cicak jatuh, kecoa, ya, langsung berteriak, apa masalahnya? Hanya cicak, hanya seekor kecoa. Kenapa? Ada bayangan, ada khayalan bahwa ini tidak enak, ini berbahaya. Beliau mengatakan di sini, bal minal hublil mubrakashi likaunihi ala suratiha. Bahkan manusia kadang karena terlalu banyak berkhayal, dia jalan malam, dia lihat ada tali yang digulung. Saking banyaknya khayalannya itu, dia lihat itu seperti ular. Tapat dikit mitia. Kan kita sering begitu, buka lemari, apa dia? Padahal baju dibemek kan begitu. Kan begitu. Kenapa terlalu banyak berkhayal? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita selalu berkhayal takut miskin. Inna namula. Allah itu kalau sudah sampai waktunya dia angkat orang, kalau sampai waktunya juga dia jatuh. Kenapa mesti takut? Takut kehilangan harta, takut sakit, takut kehilangan kehormatan. Apa mau dia mau anda mau nana hargai tahu? Kenapa mesti takut? Tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling banyak merusak manusia adalah khayalannya itu. Oleh karena itu, yang terakhir jamaah sekalian yang sama berbahagia, beliau berpesan kepada kita untuk bekal kita agar hidup kita ini terfokus sehingga kita bisa mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermakna. Beliau berkata, anta hurrum mimman anta anhu aisun. Engkau merdeka. Engkau orang yang bebas dari sesuatu yang tidak engkau inginkan. Sebaliknya, wa anta abadun mimman anta tami'un. Engkau adalah hamba dalam hal-hal yang engkau inginkan. Apa artinya engkau merdeka dari hal-hal yang tidak kau inginkan? Orang yang butuh sekali dengan satu jabatan, kalau dia ketemu Pak Camat, dia ketemu Bupati, pokoknya kayak ketemu siapa begitu. Kenapa? Karena dia sangat butuh. Tapi tadi patombak sawi tadi panggumai, kita butuh apa? Suruh Pak Bupati ndatok namelo mencari RT, ndatok namelo mencari dusun. Ketemu ya biasa-biasa saja. Sekedarnya saja. Tapi orang yang kejar jabatan itu tadi, mau urango mati, mau lupa allo, dan doa kalaman nama endang, na perwa dia bose. Itu contoh. Engkau adalah budak dari keinginanmu. Melo mande anjur mangurang. Ya, orang tidak biasa manja, tapi kepengen sekali. Maka dia diperbudak oleh keinginannya, kalaman dalam bama ita pateke. Dan narupa pateke kalaman nama endang egrek sawi. Padahal endam biasa najama.
Itu namanya diperbudak oleh keinginan. Maka kurangi keinginanmu dalam hidup ini, engkau akan menjadi orang yang merdeka. Melok tomo maco boyamu, melok tomo maco kendaraanmu, melok tomo terkenal dan seterusnya. Kamu akan menjadi budak dari keinginan-keinginanmu, maka banyak orang dia tidak pernah bahagia. Kenapa? Semakin dia capai satu keinginannya, kepengen lagi yang lain, kepengen yang lain, maka tidak ada hentinya. Maka dia mati diperbudak oleh keinginan-keinginannya. Maka beliau berkata, engkau adalah orang yang merdeka ketika engkau mengurangi keinginan. Sebenarnya kita, kebutuhan hidup kita apa sih? Mande, satu piring itu sudah cukup. Kita minum satu gelas air itu sudah cukup. Ada kopi, ya satu gelas ya lumayan lah. Merokok mau secok, ganak minta tinggal. Kebutuhanmu itu ji, bukan rumah bertingkat, bukan mobil yang bersusun, bukan bulawang yang kayak peles becak begitu. Dan itu kebutuhanmu, itu keinginan. Maka kurangi keinginan-keinginanmu, maka engkau akan bahagia. Ya, baju 50.000, baju 1 juta, setengah mandi dipakai. Sandal mau dipakai pak, setengah itu 500.000 1 juta dengan yang sandal jepit, sandal Jepang sangat saya. Setengah mandi, mau dia, kan begitu. Maka kurangi keinginan-keinginanmu, ambisi-ambisimu, maka engkau akan tenang menjalani hidupmu. Maka engkau banyak beribadah, engkau banyak silaturahmi, dan hidupmu bisa berbagi manfaat kepada sesama. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.